Bisa dulu. Assalamualaikum, Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini untuk saya? Waalaikumsalam. Ada, Bu. Saya lihat sepertinya Ibu ini lagi murung ya. Lagi tidak bersemangat. Tidak seperti biasanya. Eh, Iya, Bu. Bagaimana? Mohon maaf, Bu. Ini saya sudah mengganggu waktunya, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Silakan. Begini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Eh, apakah Ibu, siapa tahu Ibu bisa membantu dengan memberikan solusi tentang pemecahan masalah saya yang saya hadapi, Bu? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang saya bisa bantu dengan masalahnya Ibu? Ya, sebenarnya Bu, dari kemarin saya sempat diam terus Bu, gelisah dengan masalah yang saya hadapi kemarin terkait saya hanya ingin minta solusi dari Ibu terkait masalah saya atau pemecahan masalah yang saya hadapi. Ya, siapa Oh, tahu Ibu bisa memberikan solusi bagaimana memecahkan masalah yang saya hadapi sekarang, Bu. oke. Kira-kira masalah apa itu, Bu? Coba Ibu ceritakan eh, kepada saya apa yang Ibu rasakan saat ini. Mungkin saya bisa membantu Ibu. Begini Bu, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi saya mendapat teguran Bu dari pengawas. Bagaimana bisa? Eh, Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas itu? Menurut saya Bu, sebenarnya masalahnya itu tidak terlalu serius. Tidak serius. Masalahnya tidak terlalu serius, iya. Iya, maksudnya tidak serius bagaimana itu, Ibu? Pada waktu itu Bu, pengawas mengkritik saya tentang proses mengajar saya Bu. Pada Maksudnya, saat saya memberikan nama kelompok. oh, proses mengajar yang bagaimana itu, Ibu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Kok sampai dikritik sampai segitunya? Kalau boleh tahu, Ibu. Beliau seperti keberatan Bu waktu saya mengajar. Pada saat saya memberikan nama kelompok itu saya memberikan nama kelompok dari nama-nama kartun Bu. Salah satunya itu Doraemon, Hello Kitty dan sebagainya Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya Bu menyampaikan kepada beliau bahwa kalau selama ini saya mengajar itu selalu merubah-rubah nama kelompok Bu. Kemarin sempat nama-nama pahlawan dan saat ini supaya tujuannya hanya untuk supaya anak-anak itu menarik. Itu saja Bu, menarik dan apalagi Hmm, usia SMP Bu. jadi itu masalahnya. Kalau begitu, saya tanya dulu, Bu. Selama ini apakah yang Ibu apa yang sudah Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajarnya Ibu sehingga pengawas itu kayak kurang serak dengan Ibu? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai macam nama-nama kelompok seperti nama-nama pahlawan serta menggunakan berbagai macam model pembelajaran, mindfulness dan sebagainya. Tapi beliau itu lebih dia sorot ke pada saat saya memberikan nama kelompok. Katanya ya tujuan saya sebenarnya memberikan nama kelompok itu supaya anak-anak tidak bosan dan di dalam proses KBM itu bisa berjalan lancar dan menyenangkan bagi anak-anak, bagi murid-murid saya. Kalau boleh tahu, kenapa Ibu
menggunakan nama kelompok itu dengan nama kartun? Apakah tidak ada yang lain? Menurut Ibu Iya Bu, bagaimana? kemarin itu karena ya, iya, kan menurut saya Bu, usia SMP itu kan apa? Dia masih usia mau bermain Bu. Jadi saya masih banyak yang menginginkan permainan, artinya saya ingin menerapkan dalam pembelajaran itu seperti dalam istilahnya bermain sambil belajar. Agar dalam proses KBM itu tidak membosankan atau bikin tegang. Apalagi Bu di jam-jam terakhir, PPKN itu kan kebiasaannya di jam terakhir Bu. Jadi pasti tegang dan sebagainya. Meskipun sudah ada juara ice breaking dan sebagainya, dengan nama itu mereka bisa eh, ada semangat dan ketertarikan mereka terhadap nama-nama itu. Seperti itu Bu. Dan mereka pada saat saya membacakan itu Bu, nama kelompok, mereka bertepuk tangan dan ada rasa bahagia mereka. Karena mungkin selama ini mereka juga selalu tegang dalam proses KBM Bu. Begitu Bu. Sebenarnya sudah bagus itu ya. Kalau menurut saya, memang sih di usia SMP itu, maksudnya usia yang masuk masa remaja, mereka itu kebanyakan memang apa namanya suka apa namanya kayak nama toko-toko begitu, tapi toko-toko dalam kartun. Iya, eh jadi apa namanya mereka memang jelas akan bersemangat, apalagi macam kelompok ini kelompok Hello Kitty, kelompok sana misalkan barangkali SpongeBob kalau yang laki-laki. Dari kelompok-kelompok itu yang setelah ibu mengajar, kemudian ada apa namanya eh, persentase tiap kelompok dengan 6 nama kelompok itu, bagaimana hasilnya? Maksudnya hasil belajar yang sudah ibu dapatkan bagaimana? iya. Seperti yang kita ketahui Bu, bahwa karakter murid itu kan berbeda-beda, heterogen Bu. Dan belajarnya pun berbeda-beda. Selama ini ada beberapa murid yang hasilnya masih kurang maksimal. Itu Bu yang saya rasakan Bu. Betul Bu, itulah pentingnya kita itu memberikan nama-nama kelompok di dalam diskusi supaya kita tahu bahwa eh, eh, apa namanya kelompok ini, misalkan kelompok Hello Kitty, progresnya bagaimana, maksudnya pekerjaannya seperti apa, kemudian kelompok SpongeBob, kemudian kelompok Doraemon atau apa itu ya. eh, Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu seperti itu Ibu, maksudnya pemberian nama kelompok itu atau identitas kelompok itu mungkin penting untuk Ibu buat, sehingga Ibu menggunakan nama-nama kelompok, menggunakan nama-nama pahlawan. Maksudnya mungkin lebih sering menggunakan nama-nama pahlawan, mungkin harapannya pengawas jangan menggunakan apa namanya nama-nama kartun, mungkin dia pikir mungkin tidak terlalu cocok. Itu yang cocoknya mungkin di usia SD. Nah, kalau nama-nama pahlawan mungkin lebih cocok untuk usia-usia SMP. Mungkin seperti itu. Iya Dan Bu, saya pikir ada benarnya juga supaya murid-murid itu lebih mengenali pahlawan-pahlawan nasional Bu. Kebetulan Bu, pada saat supervisi saya menggunakan nama kartun dengan tujuan menarik perhatian anak-anak agar mereka antusias. Tapi ya sebelumnya juga saya pernah menggunakan nama pahlawan pada kelompok diskusi tersebut. Tapi insya Allah nanti berikutnya saya akan ubah lagi. eh, setelah Ibu bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaannya Ibu setelah eh, setelah ada pengawas, kemudian pengawas kritik, terus yang Ibu rasakan, maksudnya perasaannya Ibu itu bagaimana? Terus terang Bu,
beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, namun setelah saya dan resah Bu di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan sebagian agak terbengkalai Bu. Oh, berarti Ibu kepikiran ya. Ya, biar Iya, bagaimanapun saya juga kalau ada supervisi apalagi itu pengawas, jelas kalau dikritik begitu, jelas saya apa namanya ada perasaan tidak enak begitu dan karena iya, yang apa namanya pembelajaran yang saya harap sudah maksimal apa yang saya berikan itu ternyata maksudnya tidak sesuai dengan keinginan pengawas. Eh, lalu lalu apa yang membuat ibu merasa tidak nyaman? sebetulnya Bu, yang membuat saya kurang nyaman itu karena Bapak pengawas pada saat itu langsung menegur saya Bu di dalam kelas. Ini kejadian, iya, pada saat itu ditegur dalam kelas dan pada saat itu di depan anak-anak, langsung di depan anak-anak, dan itu saya merasa sedikit tersinggung, merasa sakit hati sekali Bu di situ. Ya, seperti itu Bu saya. Iya, berarti biar eh, namanya juga kita ya, kalau ditegur di depan anak-anak, jelas maksudnya kayak malu begitu dan akhirnya Ya, eh, setelah saya menyimpulkan, maksudnya apa yang ibu rasa kalau saya ada di posisinya ibu mungkin apa yang ibu rasa saya juga akan merasakan seperti itu. Berarti saya menyimpulkan bahwa ibu merasa tidak nyaman seperti itu karena ibu eh, ditegur tadi karena menggunakan nama-nama apa tidak menggunakan nama-nama pahlawan tetapi cuma menggunakan identitas lain seperti tadi yang nama-nama apa namanya kartun begitu sehingga pengawas memperingatkan di depan murid. Jadi ibu menjadi sakit hati, menjadi tidak nyaman, sehingga ibu merasa tersinggung. Begitu. iya Bu, betul sekali Bu. Tersinggung, malu, itu Bu. Jadi kalau menurut saya ibu, masalah ini maksudnya kita ambil dari sisi positifnya saja. Maksudnya kalau kita mengambil dari sisi negatif, jelas perasaan itu akan terbawa terus. Tapi kalau kita mengambil sisi positif, berarti apa yang menjadi teguran dari Bapak pengawas itu kita jadikan sebagai bahan refleksi dirinya kita untuk lebih memperbaiki diri lagi dan ibu harus siap menjelaskan masalah yang ibu rasakan itu mungkin ke kepala sekolah dulu baru ke pengawas dan saya rasa kalau ibu sampaikan dengan baik mungkin eh, pengawas atau kepala sekolah dan pengawas mungkin akan menerima apa namanya saran dari ibu dan mungkin ibu akan lebih tambah bersemangat dalam menaikkan mungkin itu Bu. Iya, baik Bu. Insya Allah nanti saya akan lakukan refleksi untuk jadikan bahan yang sesuatu yang positif bagi saya untuk perbaikan pembelajaran saya untuk lebih baik lagi Bu. Ya eh dari apa yang sudah ibu sampaikan tadi kira-kira rencananya ibu ke depan untuk memperbaiki apa yang sudah jadi teguran dari bapak pengawas tadi kira-kira menurut ibu apa? Saya berniat Bu untuk menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Semoga beliau akan memberikan solusi terkait masalah yang saya hadapi sekarang Bu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi memang eh, solusi pertama yang Ibu tempuh adalah menemui kepala sekolah, Ibu sampaikan apa maksudnya permasalahan pertama sehingga Ibu bisa mendapat teguran dari pengawas
dan Ibu ungkapkan bahwa Ibu bisa menjadikan itu sebagai bahan refleksi, sehingga Ibu jelaskan sedetail mungkin kepada kepala sekolah supaya Ibu kepala sekolahnya Ibu bisa memahami apa yang Ibu rasakan. Kemudian kira-kira selain itu apa lagi yang Ibu lakukan untuk tindakan Ibu selanjutnya? Eh, saya juga akan menemui pengawas Bu, dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar di kelas, kedepannya juga saya akan menggunakan nama-nama pahlawan untuk memperbaiki kesalahan saya yang kemarin, teguran terhadap pemberian nama kelompok, untuk dan meminta saran dari pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik lagi. Seperti itu. Iya, kalau menurut saya Bu, memang apa yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik. Yaitu pertama tadi Ibu sudah menemui kepala sekolah, menjelaskan masalah yang sebenarnya. Kemudian walaupun di sisi lain Ibu sedikit merasa kecewa, tetapi Ibu mengambil sisi positif sebagai bahan refleksi diri. Kemudian Ibu akan menemui pengawas juga untuk meminta maaf. Disitulah kita akan belajar banyak dari pengalaman-pengalaman beliau. Beliau kan sudah lebih banyak pengalaman dari kita. Sudah maksudnya pengalaman mereka itu lebih luas daripada kita karena pengawas ya. Jabatannya di atas lebih dari kita. Di situ kita bisa berkolaborasi dengan mereka, kira-kira hal-hal apa saja yang bisa kita perbaiki untuk meningkatkan pembelajaran di kelas sehingga saat kita mengajar murid-murid kita itu lebih lebih nyaman sehingga hasil belajar yang kita dapatkan lebih meningkat. Uh, Setelah langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya sangat setuju Ibu dengan ide Ibu itu. Uh, Sekarang tinggal Ibu lanjutkan lagi apa yang sudah bagus. Terserah Ibu, bagaimana langkah selanjutnya? Insya Allah Bu, langkah selanjutnya saya akan memakai nama pahlawan dengan tujuan agar murid lebih mengenali nama-nama pahlawan nasional Bu. Seperti itu. Ya, syukur Ibu. Ibu sudah merasa lega. Kemudian apa yang Ibu sudah rencanakan tadi sudah Ibu laksanakan. Sekarang apa komitmen yang Ibu lakukan untuk melakukan atau melaksanakan rencana tersebut? Alhamdulillah Bu, komitmen yang saya akan lakukan yaitu yang pertama tetap berkolaborasi, dan saya juga sudah merasa lega Bu setelah jujur saya sebenarnya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini Bu, apalagi sudah berurusan dengan atasan kami. Saya agak khawatir dan takutnya salah langkah Bu. Dan ya seperti untuk komitmen ke depannya Bu, saya akan melakukan kolaborasi agar tetap ada yang namanya dengan teman sejawat, baik itu teman sejawat dengan teman-teman guru lainnya, dan agar pembelajaran lebih baik lagi Bu. Seperti itu. Oke. Setelah Ibu berkomitmen begitu, lalu dukungan apa saja yang Ibu butuhkan untuk mendukung komitmen yang sudah Ibu rencanakan tersebut? Saya akan melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan teman sejawat, kemudian yang serumpun mata pelajaran. Kebetulan Bu di SMP Negeri 2 Parigi itu ada 2 guru mata pelajaran, saya junior dan beliau
Ibu Christine adalah senior saya guru PPKN di SMP Negeri 2. Insya Allah saya akan kolaborasi dan beliau lebih banyak pengalaman terkait proses KBM yang lebih bagus lagi, dan jadi kami bisa bersama-sama untuk saling mengingatkan apabila saya mengalami kendala dan begitupun sebaliknya, Bu. Oh, berarti Ibu akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-teman Ibu yang maksudnya yang sama-sama memegang mata pelajaran PPKN. Sebenarnya bisa juga Ibu lewat apa kalau SMP MGMP. MGMP, iya Bu. Iya, Iya. di situ Insya Allah boleh. nanti, Mm-mm. iya. Terima Kita kasih. kan kalau macam kita di SD kan KKG di situ kan ada kelompok kerja guru yang di situ kita akan bertemu dengan teman-teman supervisi semata pelajaran. Di situ bisa kita bertukar pendapat, bertukar ide, kemudian bertukar pengalaman yang bisa kita ambil dan kita terapkan di kelasnya kita. Itu ide yang Ibu sampaikan sangat bagus sekali ya. Semoga dapat terselesaikan dengan baik Ibu, dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, senang dan kembali bersemangat. Semoga juga kita nanti menjadi guru-guru yang dapat membuat murid-murid menjadi murid yang berteladan, mempunyai murid yang berteladan yang baik dan bisa menghasilkan hasil belajar yang sesuai dengan target kita. Amin, ya Allah. Terima kasih banyak, Bu. Untuk Amin, waktunya, amin. Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa senang dan lebih lega lagi, Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita, Bu. Ya, amin, amin. Sama-sama, Bu. Maaf, Bu, kebetulan saya ada janji dengan teman serumpun mata pelajaran PKN, jadi saya pamit ke ruangan saya, Bu. Oke, silakan, Bu. Terima kasih, Bu, selama coaching saya dengan sangat senang sekali. Terima kasih, Bu, sudah memberikan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.